Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Icak Sama. Kemarin kita membahas login Android menggunakan PHP di part 1. Sekarang kita akan melanjutkan part kedua dari login PHP. Silakan menyaksikan dan ikuti terus langkah-langkahnya. Kita telah membuat dua activity. Kemudian kita masukkan membuat satu page cake, di mana page cake ini adalah kumpulan dari kelas-kelas tambahan. .util. Yang pertama kelas penting adalah custom HTTP client. Custom HTTP client. Sini saya copy dari project lama saya masukkan ke login.php. Ini adalah kelas custom HTTP client. Kelas ini bisa di-download secara bebas di internet. Kemudian bagaimana kita login? Oh ya, sebelumnya kita buat permissionnya terlebih dahulu, karena kita akan menggunakan function dari Android, maka kita harus izin ke Android users permission, Android name, Android permission, ke kita cari internet, Android permission internet. Ya, ini ketemu. Oke, kita Android internet. Tinggal kita sesi ke coding, login. Ada dua method override. Method override yang kedua kita hapus saja karena ini untuk meng-create sebuah menu saat kita klik tombol menu di Android. Android 4 ke atas untuk koneksinya sudah harus menggunakan kelas turunan Asyntax. Sini saya coba copy source code-nya. Bisa teman-teman pelajari. Wow, error. Kita Ctrl C O. Oke. Kita sesuaikan log and drag. Ini adalah kelas yang dulu, kita sesuaikan dengan nama login. Ini untuk sementara kita jadikan komentar. Oke. Kita ubah nama kelasnya menjadi get access. Ya. Kemudian kita harus membuat instansiasi privat text view privat edit text dari txt username dan txt password. Kemudian kita harus membuatnya di bawah set content view. Txt username fin view by id dari r.id.txt username. Masih error karena ini belum di casting. Kita casting dulu, kita klik errornya, kemudian add cache to edit text. Kita copy saja. Kita ganti ke txt password. Kita juga harus membuat instansiasi dari button btn login. btn login sama dengan fin view by id r.id.btn login. Kita casting. Oke. Untuk merapikan kita tekan Ctrl C F. Kita sudah buat, tinggal kita modifikasikan seperti ini.
bagian get access tadi, baris yang kita jadikan komentar kita aktifkan. Di sini kita rubah ke username, type ke username, dan ini ke TIT password. Sorry, kita hapus saja. Dari sini kita hapus saja. Sini kita masukkan txt username dot get text dot to string. Ini juga sama, txt username dot get text dot to string. Di sini kita samakan, ini adalah data yang akan dikirimkan ke file PHP. Kita samakan di sini. Di sini penangkapan file PHP dari get access adalah username dan password. Jadi di Android-nya yang akan dikirim juga kita samakan, username dan password. Kemudian di sini kita sesuaikan alamat dari file PHP tersebut. HTTP karena saya menggunakan combo box, VirtualBox, IP-nya 192.168.56.1. Kalau untuk Android, untuk emulator asli Android bisa menggunakan 10.0.2.2. Sini saya masukkan access /android /getaccess.php. Oke, sudah berhasil masuk. Kemudian turun ke bawah. Ya, sebenarnya saya jelaskan dulu. Bagian do in background adalah bagian yang akan melakukan proses di belakang layar untuk melakukan koneksi ke PHP. Kemudian saat proses dieksekusi, maka dia akan menampilkan sebuah dialog. Setelah proses selesai, jika konten di ini, variabel konten contains mengandung kata satu, maka start activity membuka activity selanjutnya. Di sini kita sesuaikan login utama. Akan membuka login utama. Jika tidak, maka akan keluar. Di sini kita sesuaikan keluar kelas login tidak valid. Oke, kita selesai menggunakan get access. Kita akan membuat sebuah dua kelas. Yang pertama get access, dari turunan asyntax, dan kemudian satu kelas lagi kita gunakan check access. Check access, kita buat check access. Karena check access, kita lihat di sini check access nanti akan memanggil file bernama getlogin.php. Sini kita rubah berarti di bagian check access, kita jadi getlogin.php tanpa menggunakan sebuah pengiriman data. Berarti bagian sini kita hapus. Sini kita rubah ke silakan login.
atau ini bagian sini kita hapus saja, tidak terlalu penting, kita hapus saja. Oke, sepertinya sudah dianggap cukup. Kita akan mencoba mengaktifkan fungsi listener dari button login. Set on click listener. New tab review on click listener. Oke, kita sudah membuat listener klik dari button login. Kemudian di sini kita akan memanggil variabel check login, check access. Misalnya seperti ini, new check access dot execute string. Parameternya kita ganti dengan URL yang akan dituju di bagian check access. Ingat, IP untuk emulator asli Eclipse adalah 10.0.2.2. Kenapa saya gunakan IP ini? Karena saya menggunakan VirtualBox sebagai emulator pengganti Eclipse. Ya, seperti ini. Jika berhasil login, maka dia akan beralih ke login utama. Jika tidak, nah, sini yang tadi saya hapus. Jika tidak, dia akan memanggil new get access. Sini, class get access. Dia akan memanggil ke sini. Get access.execute. Kita sesuaikan alamat URL-nya dengan get access. Oke, selesai kita buat. Kita akan cek. Saya buka VirtualBox. Kenapa saya gunakan VirtualBox? Karena loadingnya jauh lebih cepat daripada emulator bawaan dari Eclipse. Saya start. Harus ada settingan tersendiri untuk menggunakan Android VirtualBox. Mungkin kalau ada permintaan, saya akan coba share bagaimana menggunakan emulator VirtualBox. Kita lihat loadingnya sangat cepat. Tunggu, paling nggak lebih cepat dari emulator Eclipse. Ya, kita tunggu. Akhirnya. Ya, bisa dibuka. Untuk mengkoneksikannya, kita gunakan command prompt. Ini saya tulis adb connect 192.168.56.101. Kenapa? Sedangkan di koneksinya 56.1. Kalau ini 56.101. Saya menyesuaikan dari emulatornya sendiri. Emulator ini sendiri untuk koneksi ADB menggunakan 56.101. Sedangkan untuk koneksi VirtualBox, LAN VirtualBox adalah 56.1. Saya enter. Ya, connected. Sudah berhasil connect. Kita running. Kita running. Sepertinya ada yang error. Take the password seperti belum digunakan. Apakah mungkin belum digunakan? Oh, ternyata benar. Kita salah memasukkan. Take the password. Ya. Oke. Ya, tanda kosong. Kita running. Run as Android application.
Ya sudah, kita buka di sini. Login PHP sudah masuk. Kita tunggu lagi. Coba kita masukkan asal login. Login tidak valid. Sekarang coba kita masukkan Wicaksana. SIM. Ups, ternyata masih error. Kita coba cek. Oh, ini masih menggunakan username, tidak terdeteksi. Kita ganti password. Oke, tanpa harus build ulang karena ini kita rubah di PHP-nya, dia akan menyesuaikan sendiri. Kita login kembali. Oke, berhasil login. Oke, tutorial membuat akses login dengan PHP selesai. Cukup sampai di sini tutorial kali ini. Tetap ikuti terus tutorial saya selanjutnya. Sampai jumpa dan thanks for watching.